Mana ini kok banyak pohon? Selamat datang Rifai. Kamu sudah terpilih sebagai salah satu yang dapat melihat langsung kisah dari Kerajaan Demak. Sekarang kamu berada di tahun 1478 Masehi. Demak, kerajaan apaan tuh? Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan lokasinya tepat berada di sini di Demak, Jawa Tengah. Akulah Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak. Nama baruku sekarang adalah Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Raden Patah adalah anak raja dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Tapi karena Raden Patah menentang kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha, akhirnya ia memberontak dan mendirikan kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Islam, Demak. Pada tahun inilah ia berhasil mengalahkan Majapahit. Kerajaan Demak awalnya dibangun di tepi laut dalam wilayah Kampung Bintara. Pada zamanmu, kampung tersebut dikenal sebagai Bintoro Demak di Jawa Tengah. Di tahun 1479, dibangunlah Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun untuk menjadi tempat perkumpulan Wali Songo dan juga pusat dakwah Islam. Di Masjid Agung Demak juga ada banyak pernak-pernik yang di zamanmu menjadi peninggalan Kerajaan Demak. Terdapat kolam wudhu yang disebut Blumbang, dulu digunakan oleh Wali Songo. Terdapat juga maksurah, ruangan yang dibuat khusus untuk para raja dan ulamanya. Kemudian ada juga pintu beledek, pintu dengan ukiran motif tumbuh-tumbuhan dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Agung Selo. Lalu ada juga piring campa. Piring ini merupakan hadiah dari ibunya Raden Patah, yaitu Syubance, dan dipajang di dinding Masjid Agung Demak. Tidak hanya hadiah dari ibunya, tapi di masjid ini terdapat juga Soko Majapahit, yaitu yang berjumlah 8 buah yang merupakan hadiah dari ayah Raden Patah, yaitu Prabu Brawijaya pada 1475. Dan juga terdapat dampar kencana, hadiah dari Prabu Brawijaya untuk Raden Patah yang berupa singgasananya saat di Majapahit. Ingat Raden Patah disayang sama mak bapaknya. Pada tahun 1518, Raden Patah pun meninggal dunia. Ia dimakamkan di kompleks Masjid Agung Demak. Ia akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Adipati Unus. Adipati Unus merupakan seorang panglima perang yang berani. Bahkan di umur 17 tahunnya, ia memimpin perlawanan terhadap Portugis. Karena keberaniannya melawan Portugis, ia dikenal sebagai Pangeran Sabranglor. Namun sayangnya, pada 1521 saat Pati Unus melawan Portugis untuk memperebutkan Malaka, ia gugur dalam pertempuran tersebut. Hal ini menjadikan Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Setelah itu, di tahun 1521, pemimpin kerajaan Demak digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah adik kandung dari Adipati Unus. Sultan Trenggana berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak ke Jawa bagian timur dan barat. Berkat Sultan Trenggana, Demak berhasil masuk ke masa kejayaannya. Lalu, pada 1527, pasukan Islam gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa akhirnya berubah menjadi Jayakarta. Demak yang saat itu masuk ke masa kejayaannya menjadi pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat perdagangan. Apaan ini? Itu adalah mata uang yang digunakan di dalam kerajaan Demak. Demak sebagai pusat perdagangan tentunya memiliki mata uang yang berlaku pada zaman tersebut. Koin lokal Demak ini disebut dengan nama Tumdaya atau Tael. Tidak hanya koin lokal, tapi di Demak saat itu berlaku juga koin Melaka, Portugis, dan koin dinasti Ming. Pada zaman ini, komoditas utama kerajaan Demak adalah beras, rempah-rempah, dan buah-buahan. Demak juga melakukan kegiatan impor berupa hewan-hewan dan pakaian dari Melaka, Gujarat, dan juga Benggala. Demak kerajaan yang sukses dan jaya ya. Iya, namun pada 1546 terdapat perang melawan Panarukan untuk merebut Pasuruan, dan sayangnya Sultan Trenggana wafat pada perang ini. Sepeninggalannya Sultan Trenggana, maka naik takhtalah anaknya yang bernama Sunan Prawoto. Namun, sayangnya setelah Sultan Trenggana wafat, kerajaan Demak menjadi berantakan dan tidak beraturan. Pindah tempat di mana ini? Kita sekarang sudah berada di Prawoto pada tahun 1546 Masehi. Di tahun ini, tepat setelah Sultan Trenggana wafat, takhta kerajaan diteruskan oleh anaknya yaitu Sunan Prawoto.
Sunan Prawoto memindahkan ibu kota kerajaan dari Bintara ke Prawoto. Tapi sayangnya Sunan Prawoto tidak lama dalam memimpin kerajaan Demak. Pada saat ini, kerajaan mulai banyak perselisihan. Salah satunya adalah perselisihan dengan keturunan Raden Kikin. Raden Kikin adalah anak dari Raden Patah dan juga kakak kandung Sultan Trenggana yang pernah berebut tahta dengannya. Agar Sultan Trenggana berhasil naik tahta, maka Raden Kikin dibunuh oleh Sunan Prawoto, yaitu anak dari Sultan Trenggana. Raden Kikin memiliki seorang anak yang bernama Arya Penangsang. Setelah wafatnya Sultan Trenggana dan Sunan Prawoto naik tahta, menyebabkan api amarah oleh Arya Penangsang. Akhirnya, Arya Penangsang membalas dendam ayahnya dan membunuh Sunan Prawoto pada tahun 1547 Masehi. Sunan Prawoto menjabat sebagai Raja Demak hanya setahun saja. Dan pada 1547 Masehi, Kerajaan Demak diambil alih oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang tidak hanya membunuh Sunan Prawoto untuk mengambil alih takhta. Ia membunuh Pangeran Hadiri, seorang penguasa Jepara. Hal ini membuat Arya Penangsang banyak dimusuhi oleh adipati lain. Tidak hanya itu, Arya Penangsang juga sempat mencoba membunuh Joko Tingkir, seorang adipati Pajang dan menantu dari Sultan Trenggana, tapi gagal. Kemudian, istri dari Pangeran Hadiri mendesak Joko Tingkir agar membalaskan dendamnya terhadap Arya Penangsang. Akhirnya, Joko Tingkir membuat sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Dari sayembara ini, Arya Penangsang berhasil terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1554 Masehi. Sebagai hukuman atas apa yang dilakukan oleh Arya Penangsang, Joko Tingkir mengambil alih kekuasaan Kerajaan Demak dan dipindahkan ke daerah Pajang. Setelah itu Kerajaan Demak diubah namanya menjadi Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak pun sudah runtuh akibat perlakuan Arya Penangsang. Di tahun ini, Kerajaan Demak sudah runtuh dengan Arya Penangsang menjadi raja terakhirnya. Sekarang, mari kita kembali ke masa depan. Di mana ini? Sekarang kita berada di Masjid Agung Demak di tahun 2024 Masehi, 470 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Di masjid inilah segala cerita tentang Kerajaan Demak tercatat. Di masjid ini juga bukti akan adanya Kerajaan Demak terlihat. Bahkan masih tersimpan kompleks makam keluarga Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak menjadi cagar budaya yang mengenang segala cerita Kerajaan Demak. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Waktumu telah habis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.